Berarti latihan cuma 2 tahun, terus langsung menang? Ya, Wah, gitu. keren guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mandra Official, ruang cerita inspiratif dari siswa-siswi SMAN 1 Raja Galuh. Sebelumnya, kenalin, nama aku Della Novia yang bakal nemenin kalian podcast hari ini. Hari ini spesial banget loh, karena hari ini kita kedatangan tamu yang berprestasi. Langsung aja nih kita sapa bintang tamu kali ini. Halo A. Halo. Apa kabar nih? Baik. Oke, sebelum lanjut bisa dikenalin dulu? Boleh. Boleh. Halo semuanya, nama saya Pandu Brata Manggala. Saya dari kelas 12 Mereka 8. Oke, dari bidang apa? Dari bidang karate. Karate. Karatenya tanding atau seni? Tanding yang bagian kata. Tanding yang bagian Ya. kata. Wow. Kata. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan. Nanti jawab. Ya. Siap. Oke. Oke, yang pertama, apa sih yang buat AA tuh memutuskan mengikuti karate? Sedangkan bidang olahraga tuh banyak cabangnya, kayak misalnya pencak silat atau apa. Kenapa sih memutuskan karate? Nah, jadi kan saya tuh mulai karate tuh dari kelas 3 SD. 3 SD. Iya, 3 SD. Itu tuh awalnya tuh kayak kelas dari TK tuh sampai kelas 2 akhir saya tuh renang. Ya renang. Berarti sebelum karate tuh renang? Iya, renang Oke, dulu. renang Nah, dulu. pas udah renang gitu tuh, tiba-tiba si ibu awalnya kayak ngajak kayak gimana ya, ngajak. Gimana kalau karate aja gitu? Iya, kayak kan misalnya nyebutnya kayak Dek, kayak tebosan, misal kayak kan bahasa Sunda ya kan, Iya. tebosan renang wae gitu. Coba yang lain lah gitu, yang bela diri. Terus cek aku teh kayak ya apa gitu teh ya gitu, soalnya udah cocok di renang teh, kayak udah ngerasa ya bidangnya udah di sana ngeraja di situ gitu. ya favorit lah gitu. Terus kayak awalnya tuh ya saya tuh gak suka karate itu, dipaksa awalnya. Oh, jadi bukan inisiatif sendiri? Bukan inisiatif Oke. sama sekali. Kayak awal latihan juga saya nangis pas latihan tuh. Nggak suka? Iya, nggak suka, sama sekali nggak suka. Itu tuh 1 tahun saya nggak suka tuh. Tapi makin kesini ya dijalanin lah, disyukurin kayak gitu. Ya gitu, jadi awalnya mah kayak dari si ibu gitu kemauannya. Terus Bukan ya, minta sendiri, aku pengen karate. enggak Oke. gitu. Bukan gitu. Oh. Jadi makin kesini ya makin ya disyukurin lah, dilanjutin aja gitu. Oke, berarti emang kadang yang dipaksain juga bisa dijalanin aja Iya, gitu. betul kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu. Jadi awalnya tuh dari si ibu guys, Nah, iya. ya bukan Dari si ibu. keinginan Avandonya sendiri. Ya, bukan keinginan diri sendiri. Oke, lanjut ya. Ya, Apa yang rasain ketika pertama kali menang juara karate? pastinya sih seneng banget ya, gembira banget. Terus kayak, nah ya dari situ juga tuh, dari kayak menang kejuaraan. Terus kayak keinginan pengen podium lagi, juara lagi. iya. Jadi kayak Semakin terus lah, mau ya gitu. semakin mau. Jadi semakin latihan, ikut kejuaraan, terus menang, latihan lagi kayak gitu. Itu pertama kali tuh kapan, Ak? Kejuaraan tuh. Aduh, lupa lagi. Perkiraan kelas 6 deh, kelas 6 Kelas SD. 6. Enggak, kelas 5 SD. Berarti latihan cuma 2 tahun, terus langsung menang? Ya, Wah, gitu. keren guys. Terus lanjut dari menang makin semangat, Ya, makin gitu, makin semangat. pede lagi. Ya, makin pede, makin semangat latihannya kayak gitu. Berarti tuh yang tanding, kalau seninya pernah nggak? Ya, kebetulan saya seni. Oh, seni. Ya, jadi di karet itu ada dua macam. Ada kata sama ada kumite. Yang kata itu kayak nunjukin jurusnya lah gitu, seni jurusnya gitu. Kalau yang kumite itu yang tarungnya, yang berantemnya kayak gitu. Kalau saya ikutan yang kata, yang seni. Oh, gitu. oke. Maaf ya teman-teman, saya tidak mengerti. Jadi banyak yang ini ya. Oke, lanjut. Apa sih yang perlu disiapin buat ngikutin lomba karate? Selain kayak latihan keras, pasti ada dong tipsnya. Ada sih tipsnya juga. Gimana tuh? Yang ke satu kan pasti
ya pasti latihan kan ya, pasti latihan. Terus yang kedua juga jangan lupa buat kayak beribadah kayak gitu. Berdoa Ya gitu berdoa supaya terkabul. Ya pokoknya sih kayak yang ke satu menurut saya ini mah kayak ya latihan pokoknya latihan. Kayak ya percuma kalau misal kalian pengen sesuatu tapi gak ada aksinya gitu. Iya bener banget. Kayak motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Kayak gitu. Keren banget. Oke. Jadi emang yang utama banget tuh latihan. Ya kalau menurut saya latihan ya. Kalau Latihan. boleh tahu latihannya itu kayak di jadwal pasti bentrok dong sama sekolah atau bener-bener pas pulang sekolah langsung? Pasti kayak gimana ya? Kayak sebelum berangkat tuh kayak suka ngeluh kayak aduh capek, aduh ya. ada tugas besok dikumpulin kayak aduh gimana gitu tuh. Belum lagi waktu pulang sekolah capek ada tugas udahlah bisa Nah aja. iya kayak gitu. Iya, pasti sih, pasti mengeluarkan pikiran juga Iya, kena betul. karate guys, capek ya. Lanjut, latihan apa yang bisa bikin kemampuan AA naik? Kalau dalam kata ya ini mah berarti dari jurus ya. Kayak speed, kayak kecepatan kayak gitu. Terus kayak power setiap gerakan kan pasti ada power. Hentak ya dia? Iya, hentakannya kayak ledakan ujungnya. Berarti kan udah power, speed, terus sama kuda-kudanya. Kayak kuda-kudanya tuh harus kokoh. Kalau misal dari kuda-kuda misal kayak lurus nih, misal dari depan pindah ke belakang kan harus kokoh gitu. Iya. Nah kayak gitu. Jadi kuda cuma ada 3 berarti kalau menurut saya kayak power, speed, sama kuda-kuda gitu. Kerapihan lah kayak gitu. Iya. Ya, kerapihan Karena yang kuda-kuda. dinilai itu ya, Iya, bener-bener. yang itu. Pernah nggak waktu kayak lagi tag gitu, lagi lomba, keseleo gitu? Pernah? Pernah? Pernah. Kapan? Bukan keseleo sih, kayak kepleset gitu tuh. Ya. Kayak ada sesuatu yang ditambahkan tapi harusnya nggak ada gitu. Iya gitu, kayak misal dari depan nih, jadi ada si jurus tuh kayak langsung merik ke belakang gitu. Jadi si kaki itu belum siap gitu, kayak tumpunya tuh kayak dalam pikiran nih, dalam hati, wah pede gerak kayak gitu, set, tiba-tiba kayak set gitu, kayak ke apa ya, nggak kokoh lah gitu kuda-kudanya, gitu, pernah banget kayak gitu teh. Jadi ya udah kalah gitu, udah kalah, Dan udah pasti itu kalah. berarti waktu masih awal-awal ya atau akhir-akhir ini? Ya akhir-akhir ini juga pernah sih, tapi cuman kayak nggak parah banget, masih bisa ditahan langsung digerakin kayak gitu, kayak masih ya ditahan lah kayak gitu. Kalau dulu mah ya kayak gitu dulu. Pasti ada aja. Pasti ya. ada aja ya. Ke lomba tuh kadang emang nggak lancar guys, pasti ada aja yang halangan-halangan kayak gitu. Oke. Apa yang AA suka tentang karate? Karate itu bukan sekedar olahraga, tapi karate itu membentuk jati diri. Gimana tuh? Jadi contohnya kayak misal karate itu kan untuk bela diri. Kayak contohnya ini mah kayak buruk-buruknya kan dalam karate juga kan kayak dipelajari kayak misal nangkis, kayak mukul kayak gitu. Kalau misal ya buruk-buruknya ada yang macem-macem kayak gitu kan, kayak ya ada basic lah buat ngelawan kayak gitu. Enggak kayak Sip, enggak ada kayak serat. ya, enggak kayak orang kayak tolong kayak gitu kan, itu mah keburu ke eksekusi Iya, kan kalau gitu mah gitu. Jadi kayak ya kalau misal ada yang macam-macam, misal kayak ya udah punya basic kayak ditendang atau dipukul kayak gitu. Terus kayak bisa nahan amarah lah kayak gitu. Jadi kayak misal bisa ngontrol emosi iya juga. kayak gitu, misal ada yang ngeledek atau misal ada yang ada yang misal jahil kayak sentul-sentul kayak gitu. Ya kayak nahan amarah kayak wah, saya kalau misal mukul orang ini kayak kalau dia 2 kali mukul ke saya juga mukul ke situ kayak cuman 1 kali kerasanya kayak gitu tuh. Cuman kayak gimana ya? Iya bener. Iya kayak fatal kayak gitu ya disebutnya gitu. Karena beda Iya karena powernya beda juga. iya gitu. Kan kayak Mikir maaf 2 kali lah bukan kayak gitu. ngebandingin, tapi Nah, kayak aduh kalau aku balikin mah kamu teh gitu. Iya gitu. kamu tuh pasti lebih parah kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi emang harus bisa juga yang ngekontrol emosi. Iya kayak gitu. Itu wah harus banget kalau itu. Jangan main-main guys sama anak karate. Jangan ya, ini mah takut kalian anak-anak karatenya takut udah emosi banget, kalian di sliding. Parah itu, fatal. Oke, lanjut ya. Ya.
Apa momen yang paling berkesan dalam karir atau pengalaman karate yang benar-benar ngerasa wah ini nih gitu? Momen sih ada 2 momen. Apa tuh? Maksudnya dari ikut karate sampai sekarang ya, ada 2 momen kejuaraan. Yang ke satu itu saya pernah ngejuarain karate internasional. Internasional. Ya, internasional ke satu. Itu kapan? Itu tuh pas zaman corona 2020. Berarti Itu SMP? daring, ya SMP daring. Jadi Daring? di video. Di video aja? Ya di video. Terus di video kayak kitanya gerak gitu, terus nanti dikirim ke pihak sananya. Nanti di penilaiannya secara live. Penilaiannya Ya, live? penilaiannya live gitu. Terus terus yang keduanya tahun sekarang kalau nggak salah, tahun sekarang Januari itu saya tuh juara 3 nasional. Nasional. Itu tingkat apa kalau biasanya nasional tuh? Ya tingkat nasional di bawah internasional. Di bawah internasional. Iya. Itu mah secara offline itu mah di Ciracas di Jakarta Timur. Kejuaraan Budo Kyokai. Budo Kyokai. Iya. Dah cuman itu Dan sih. itu tuh sama karate kata. Iya, saya dari dulu kata. Kata bener-bener emang bidangnya di sana Iya, kata. gitu. Kayak kalau misal yang satunya yang berantem yang kumite tuh kayak pernah kan lihat kan dari pertandingan nggak cuman kata, pasti ada komitenya, lihat dari orang-orang. Yeah. Kayak orang-orang tuh kayak bak mukul bak kayak ya takut aja kayak gitulah. Ada rasa tegang Iya, gitu rasa ya, tegang ngeliatnya tuh gitunya. kayak aduh kayaknya nggak deh Nah, gitu. iya gitu. Iya bener Tapi kayak gitu. kalau semisal nih kan karate kata ya, Ya. pasti ada momen kayak rasa mau masuk ke bahasanya di panggung itu tuh kayak ada rasa kayak tremor, aduh takut deh gimana ini gitu. Apa Itu di setiap perlombaan? Kalau misal belakangan sekarang kayak sebutnya 2 tahun kayak 2 tahun ke belakang itu masih ada. 2 tahun ke belakang itu berarti kan 2023. Pas masih zamannya 2003 ke belakang itu masih ada rasa-rasa tremor lah, kayak tremor kayak gitu. Kan setiap tanding kan pasti ada banyak orang tuh yang ngelihat kan. Ada banyak orang kalau misal sebutannya kan kayak tangan gemeter, terus kaki suka gitu. gemeter gitu, suka nggak fokus gitu, kayak ya sering sih kayak gitu. Tapi makin kesini mulai kayak terbiasa lah gitu, mulai terbiasa. menguasai gitu Ya, ya. mulai terbiasa kayak ya udah kalau misal mau tanding ya udah wes sekarang mah nggak bakalan bukan nggak bakalan sih, cuman nggak ngerasa tremor lagi kayak gitu. Nggak kayak seawal-awal Ya, kayak iya, kayak gitu. aduh gini nih rasanya gitu ya. Sekarang udah kayak udah biasa menguasai ini jadi lebih enak ya. Ya, kayak Nah, gitu. kalau semisal lagi ngadepin lawan nih terus nggak grogi itu gimana? Yang nggak grogi, jadi gini, kalau misal gak mau grogi tuh sebelum main kan pasti kita tuh tahu nih kita kapan main, kita habis siapa nih main gitu kan. Jadi sebelum main tuh kayak kita tuh diam kayak gini, kita fokus di pikiran kita sendiri. Kita misal mau jurus A maininnya, kayak kita tuh di pikiran sendiri tuh kayak main sendiri. Kita tuh main sendiri nih di sini tuh kita main nih, misal jurus A, set. Ya pokoknya di dalam pikiran tuh main nih, main jurus A pokoknya yang yakin yang bagus, jangan ada kesalahan kayak gitu saya mah. Jadi emang kalau biar gak grogi tuh kadang orang punya caranya masing-masing ya. Ya, Ada benar, yang kayak gitu. kayak merenung sendiri terus ngebayangin. Berarti juga kayak ngerenung terus lagi ngebayangin lagi kayak gitu. Ya betul kayak gitu. Kayak gitu ya. Buat anak-anak karate boleh dicoba tipsnya ya semuanya. Terus kalau misal masih banget nih kayak gini kan masih grogi gitu, kayak ngelihat musuhnya kayak wah gede, kalau misal wah gede musuhnya terus kayak tinggi gitu kan, kayak gede kayak gitunya, terus kayak sukalah saya tuh ke pelatih kayak kan sebutnya sensei coba apa ini tuh Apa ditampar? iya ditampar mukanya, terus ditampar badannya kayak gitu. Saya suka kayak gitu Biar nggak terlalu yang gemeter banget. ya kayak gitu, biar beradrenalin kayak gitu. Iya sih, benar. Kayak gitu. Kadang juga kalau semisal lagi tegang emang bener-bener tegang banget ya badan. tegang banget. Bener-bener harus digini-gini. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Lanjut ya.
yang selanjutnya itu gimana cara ngatur jadwal latihan. Pasti jadwal latihannya tuh kayak padat gitu. Sedangkan kemarin kelas 12 tuh ada TKA ya. Oh iya TKA. Ada ya. TKA, pasti butuh waktu belajar yang banyak dan pasti ada tugas lain. Nah, gimana sih cara ngatur waktunya tuh biar semuanya tuh kejalanin? Saya sih jujur-jujuran saya nggak terbebani oleh tugas-tugas sekolah. Oh iya. Soalnya kayak saya kan latihannya malam. Malam. Iya malam kayak abis isya. Saya latihan abis isya. Mulai abis isya. Ya. Selesainya? Selesai jam 9 setengah 10. Oh, berarti nggak selama yang kayak misalkan bidang olahraga lain kadang kan Nggak. kayak ada seharian kayak gitu-gitu ya? Kayak gitu enggak. Oh. Itu kayak latihan utamanya kayak gitu saya. Nah, tapi pernah juga kayak latihan lama, misal kayak contohnya latihan gabungan kayak gitu, misal gabungan dari kota ini sama kota ini kayak gitu. Itu pernah dari sore kayak sampai malam lah, kayak dari jam 3-an. Itu full latihan? Ya, full latihan kayak gitu. Wah. Kayak gitu. Berarti nggak terbebani ya sama tugas sekolah? Ya gimana ya? Kayak udahlah gitu. Iya Gampang kayak, we iya mah, gitu ya. Mm-mm. Nggak terlalu dibebani pokoknya. Berarti emang fokus utama sekarang memang di Karate ya, di karate Oke. saya. Pasti banyak yang relate ini sih. Banyak yang relate. Tapi masih kayak ada ruang waktu sih iya, kayak buat kayak cuman nugas, baca-baca. ya baca-baca nugas kayak gitu. Lancar TKA-nya tapi. Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Memuaskan. Ya insya Allah Hasilnya memuaskan. udah? Belum ya. Oh, jadi itu tuh nanti ya hasilnya? Nanti ya. Semoga aja ya Iya. memuaskan. Terus nanti tanggal 1 Desember kan kita bakal ujian. Ya ujian lagi. Itu ada sekarang mau ada tanding lagi atau enggak? Belum ada info sih. Belum ada info. Iya, belum ada Biasanya itu kayak infonya dari mana sih dapetnya? Dari pelatih, dari Dari sensei ya. Pelatih kayak 1 bulan, kayak satu bulan lagi, 2 bulan lagi Kayak gitu. ada event nih gitu. Ya kayak gitu. Kalau boleh tahu di mana tuh latihannya? Kalau saya sih yang latihan utama ada di Sumber. Itu kayak maaf ya, kayak bimbel gitu tah atau Enggak, emang klub. klub. Ya. Oh, kalau olahraga klub ya? Ya, klub kayak gitu. Sorry guys. Klub Bimbel. kayak sorry. klub. Kalau misal ada ikutan kayak kejuaraan itu kayak pelatih saya yang ininya ya saya latihannya suka ke Sumber, ke sana Kabupaten Cirebon, Iya. di Gor Ranggajati di sana. Kalau misal kayak latihan di sini juga pernah kayak di Tarikolot kayak gitu, di Tarikolot sama Teh Lala, alumni Semanra itu. Oh, gitu. Teh Lala. Berarti itu kan dari Sumber ya? Berarti orangnya dari mana-mana ya? Paling banyak sih dari sumbernya. sumbernya. Tapi ada juga yang dari kota, yang kota Cirebon udah. Iya. Kayak gitu. Berarti kalau di sini ikut ekstrakurikuler karate enggak? Enggak di sini mah. Enggak ya? Iya. Paling futsal saya di sini mah. futsal. Iya, futsal. Berarti iya. olahraganya nggak cuma karate, Iya. ada futsalnya. Iya, futsal. Ada futsal. Tapi kalau misal ngomongin kayak gitu, saya tipikal orang yang olahraganya tuh kayak suka semua. Ibaratnya kayak misal main basket, ayo, kalau renang, ayo, kayak gitu. Bola, Jadi ayo. emang suka banget Iya. sama olahraga, anak olahraga banget. Ya pokoknya suka lah kayak gitu. Ya. Suka banget. Iya, suka. Tapi mungkin emang lebih ke ininya ke karate. Iya. Iya. Dan kebetulan kemarin menang. Iya, Wih, alhamdulillah. Keren banget, Iya. alhamdulillah. Oke, lanjut. Apa latihan buat ningkatin kekuatan dan kecepatan? Kekuatan dan kecepatan. Kekuatan dulu deh. Boleh. Kekuatan tuh kayak contohnya kayak angkat barbel, kayak Nge-gym. iya, bukan Oh, nge-gym. enggak nge-gym. Ah, nge-gym. Kan nge-gym kan misal ada otot yang dibentuknya. Kalau misal karate itu ada yang di khusus. Khusus banget. Iya, khusus banget. Jadi nggak boleh sembarangan dibentuk. Jadi Oh. contohnya kayak misal gerakan gini, kita ngebentuk otot sayap nih, kita kan nggak bisa lurus, pasti kayak gitu. Iya, bener ya. Iya. Kalau misalnya badannya kayak Iya. ada sayapnya gitu kan beda ya? Iya, beda. Oh, jadi bener-bener anak karate tuh emang dari bentuk badan juga Iya, itu diatur ya? diatur semuanya? kayak gitu, iya. Wah, Diatur. berarti nggak asal-asalan olahraga dong? Iya, nggak salah-salah kayak gitu. Terus yang kecepatan sih kayak pakai gimana ya? Saya tuh seringnya pakai karet yang kesiniin,
dimasukin ke sini. Jadi ada teman saya di belakang. Jadi saya tuh gerak kayak jurusnya gitu, sepotong-potong kayak set. Jadi ditahan sama teman saya gitu biar kayak susah gitu, biar lambat kayak gitu. Nah, jadi kalau misal dilepas tuh kayak gampang geraknya gitu, kayak ringan kayak gitu. Nah, jadi kayak nambah ringan kayak set gitunya kayak gitu. Nambah ringan. Tiap orang kan beda-beda ya cara ngatur pola makan sama cara ngatur pola kesehatan. Nah, gimana cara ngatur pola makan sama ngejaga kesehatan tuh gimana? Kalau pola makan sih saya nggak ini pola makan mah. Picky eater nggak? Maksudnya pilih-pilih makanan ini nggak suka? Nggak, saya nggak pilih-pilih makanan. Nggak pilih-pilih makanan. Nggak pilih-pilih makanan. Saya yang ada di atas meja saya makan aja gitu. Iya. Pokoknya iya berarti kayak gitu. emang suka semuanya? Iya, suka semua kalau makanan. Kalau misal jaga kayak kesehatan atau misal gitu ya pola tidur lah. Kayak misal 2 minggu nih, kayak 1 minggu sebelum pertandingan tuh tidur harus di bawah jam 10. Itu harus, emang ngaruh banget sih. Wah, itu ngaruh banget guys. Ngaruh pola banget tidur tuh gitu. bener-bener kayak nentuin kita besoknya. Iya, bener kayak gitu. Iya, harus cukup banget tidur ya. Cukup banget kayak gitu. Iya. Sampai sekarang berarti dikontrol kayak ini harus ini gitu. Kalau sampai sekarang ya dikontrol kayak pola tidur harus tidur jam segini. Kalau makan dijadwal juga atau enggak? Kalau makan enggak sih, enggak dijadwal. Iya. Oke. Kalau makan. Kalau makan enggak ya? Iya, kalau makan. Pernah enggak? Kalau gini, mau tanding nih. Iya. Terus kayak punya target BB segini, tinggi segini. Kalau untuk kata sih enggak, kalau untuk kalau kata tuh iya, enggak. kalau jurus enggak, kalau jurus. Tapi kalau komite itu paling di berat badan. Di berat badan itu harus kayak ya kita harus bisa ngendaliin berat badan kita sendiri kayak gitu. Misal kita berat badan kita waktu main tuh 60 kg. Tapi 2 hari sebelum tanding tuh kita tuh over lah kayak 65 kg tuh. Tiba-tiba banget tuh ya. Kayak ya 5 kg itu kan harus turun gimana caranya ya, harus lari siang hari pakai jaket parasut kayak gitu. Itu biar keringetan. Iya, biar keringetan ya, harus lari terus harus ya diet 2 hari kayak gitu. Iya. Udah gitu tuh. Kalau misalnya sekarang berarti berapa? Berat saya? Saya tuh terakhir tuh 62 kg. 62 kg. Kalau tingginya 165 ya, 165 166 ya. Iya. Oke. Kita lanjut. Gimana? Oke. Karate kan pasti butuh fokus sama konsentrasi ya. Ya, pasti itu. Ya, pasti ya. banget gitu. Nah, apa yang lakuin buat ningkatin fokus sama konsentrasi? Takutnya tuh kayak kan pasti tuh kayak gerakan-gerakannya dihafalin dong, ya nggak sih? Iya, pasti. Lupa tuh. Kayak pernah nggak? Pernah. Pernah lupa? Pernah kayak pas tandingnya lagi saya. Pas tandingnya? Iya, pengalaman saya pas tandingnya kayak pas tandingnya tuh gerak lah kayak di latihan mah kayak lancar-lancar aja lah, udah di luar kepala kayak gitu kayak gerakannya kayak terus pas di tanding tuh tiba-tiba pas pertengahan kan kayak gerak set kayak saya tuh ini kemana? Ini apa? Ya, gitu. abis ini kemana kayak gitu kan. Itu anjir 5 detik lah kalau nggak salah. Kayak saya diam gini iya. Terus kayak pura-puranya kayak atur napas kayak gitu. Terus yang main apa? Ini mah gerakannya ini. Nah, iya kayak gitu terus tiba-tiba lah keinget lagi nih kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, tapi itu tuh nggak tahu kayak kenapa sebabnya. Itu kayak biasanya ya kalau lupa waktu kita tanding itu sih biasanya karena nervous sih. Ya, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi ya. Tapi yang tapi sebelum tanding tuh kan pasti pemanasan dulu kan. Pemanasan. Tapi pas pemanasan juga biasa aja kayak ya normal-normal aja. Ya mungkin kayak diliatin banyak orang, diliatin wasitnya gitu. Ya. Terus kayak suka ada aja pikiran-pikiran yang masuk ke otak gitu. Nah, iya kayak gitu. Iya. Kayak ngebuat nggak fokus kayak gitu. Nah, itu gimana tuh caranya biar nggak? Caranya sih kayak yang dari awal sih yang kata saya yang misal kalau sebelum main harus fokus, diam, merem matanya, harus fokus kita tuh main. Pokoknya kita tuh lagi main
yang cantik, yang full power, yang speed, pokoknya gitu. Gitu sih, gitu aja saya. Berarti yang kayak yang fokus ini tuh sama yang kayak tadi biar gak nervous ya? Ya kayak gitu, bener. Kayak Itu gitu. tuh cara A sendiri atau dari maaf sensei? Dari sensei juga Dari kayak sensei gitu juga bilangnya, dikasih ya tahu ya? kayak gitu. Dan itu bener dia biar nggak kayak Ya gitu. bener banget kayak gitu. Berarti emang kita harus dengerin banget ya. Ya kata pelatih. Kata pelatih itu Harus bener banget. jangan dibantah pokoknya. Oke, lanjut. Apa yang jadi motivasi untuk terus berlatih? Motivasi apa sih gitu? Biar kayak kita tuh semangat. Motivasinya, jadi kan sekarang kan anak-anak sekarang pasti ada scroll TikTok kan, scroll Iya. Instagram kayak gitu. Kadang kan saya suka kalau misalnya ada suka video karate kan kayak suka like kayak gitu. Suka ada yang lewat kayak juara kayak juara Popnas, juara PON, juara dunia kayak gitu. Kayak suka ngelewat nih. Aduh, kayak pikir tuh kapan ya saya kayak gini, kapan kayak gini, terus kayak suka mikir kayak suka mikir gimana ya, suka nanya sendiri, suka ngejawab sendiri, kayak anjing hayang juga kieu nah bet cicing wae kayak gitu, Cuman kayak lihat-lihat doang. nah iya kayak gitu, terus ya udahlah kayak wah ya udah harus latihan ini mah kayak gitu. Jadi itu yang memotivasi. Ya, kayak gitu. Berarti, tapi di karate ada idolanya nggak? Ada Siapa tuh? Ziggy Zaresta, itu tuh dari Nusa Tenggara Barat, Dari Indonesia juga. dari Indonesia ya. Kalau yang luar Indonesia ada nggak? Dari luar Indonesia tuh ada, cuman sekarang udah pensiun. Namanya tuh Ryu Kyuna. Dia dari Jepang asli. Karate juga kan dari Jepang. Iya. Ya. Ryu Kyuna dari Jepang kayak gitu. Berarti karate itu emang kalau kita nih sekarang kan berprestasi kejuaraan karate gitu. Iya. Buat kedepannya apa yang mutusin apa di karate? Mau jadi pelatih kah atau mau apa? Buka klub misalkan? Kalau kepikiran buka klub sih kayak belum kepikiran, Belum maksudnya kepikiran ya. ke sana. Kalau buka klub sih belum kepikiran kayak ngelatih kayak gitu, belum kepikiran. Tapi kalau misal ada seseorang kayak misal kayak aduh pengen ikutan karate, kayak latih kayak ya udah boleh gitu. Soalnya ya bisa juga saya bisa ngelatih orang kayak gitu, udah ada basic kayak gitu. Itu sih nggak ada kepikiran buat ke situ saya. Berarti kalau karate itu nanti kita juga yang nentuin misalnya Iya. kayak udah mau pensiun aja. Nah iya kayak gitu. Karate itu kayak gitu. Kadang kalau misal kan udah ada basic nih, namanya juga kayak buka kayak dojo, kayak ngerekrut orang lain kayak gitu jadi pelatih. Yang kayak ngajak-ngajak Ya gitu. Cuman saya belum ada kepikiran ke situ. Tapi ya insya Allah ya kita nggak tahu nih ke Iya, depan benar. mungkin bakal lebih kayak wah ditunjuk-tunjuk sama sensei ini si ini bagus nih, Ya. buah kalau gitu. Ya iya. Boleh diminum dulu. Iya siap. Oke lanjut. Gimana cara A menghadapi kegagalan dari kekalahan? Kegagalan dari kekalahan Pasti ada dong kayak pasti ada banget. Justru kalau misal kalah makin semangat. makin ngerasa pengen ngejar Iya, gitu. makin ngerasa pengen ngejar. Jadi kayak misal kalah nih, kayak introspeksi lah. Misalkan kalau misal lagi main kan pasti di video. Saya minta video ke teman kayak pas lagi main video ya itu biar tahu kurangnya di mana gitu, introspeksinya. Kayak enggak misal kalah saya lihat video, oh kayak gini, oh lawannya kayak gini, lebih powernya lebih gede, terus speednya lebih kencang, kayak wah berarti saya harus lebih dari dia, dia juga bisa, berarti saya bisa lebih dari dia kayak gitu. Kayak saya ya latihan terus kayak gitu, motivasi saya kayak gitu. Itu tuh dari beberapa lomba ya. Pernah berapa kali kayak ngerasa down gitu? Pernah gak ngerasa kayak aduh capek deh nggak mau karate lagi? Wah pernah sih itu. Pernah itu? Pernah banget kayak gitu. Misal Itu kayak kenapa? 2 kali berturut-turut, 2 kali atau 3 kali ya nggak menang sama sekali. Kayak misalkan karate kan yang ikut kan pasti banyak nih dalam kelas tuh. Kan saya masuknya udah kelas U21, under 21 gitu. Nah, masuknya ke kelas itu kayak yang ikut kan pasti ada 7 orang, 10 orang kayak gitu kan pasti dibagan lah kayak gitu. Kayak misal main pertama kali nih, bukan pertama kali sih, kayak
main pas pertama gitu, jurus pertama kayak gitu, udah langsung kalah tuh. Jadi kayak poin kan sistem poinnya kayak ada sistem poin angka kayak gitu, terus ada sistem poin bendera. Jadi bendera tuh kayak dalam karate kan yang mau tanding ada bendera merah sama biru. Jadi bendera juga kan merah sama biru. Sabuknya. Nah, misal saya merah nih, main jurus ke satu kan sabuk merah. Sabuk merah musuhnya kan sabuk biru. Main nih kayak si wasit tuh kayak lebih ke dominan ke sabuk birunya. Jadi skornya sabuk biru tuh 4, sabuk saya kan sabuk merah 1. Jadi kan itu kalah telak saya. Nah, itu tuh kayak down banget tuh kayak gitu tuh, ngedown banget, terus kayak aduh kok kurang apa perasaan. Aduh capek banget Iya, gitu. perasaan latihan kayak nggak pernah main-main, kayak bener-bener bersungguh-sungguh kayak gitu. Terus udahlah introspeksi lagi, latihan lagi, kejualan lagi, terus kalah lagi tuh. Udah gimana ya, udah mau keluar kayak gitu saya. Udah ada pikiran kayak aduh berhenti aja deh. Iya, capek udah gitu. gak mau ngelanjutin, kayak pokoknya udah capek banget, kayak aduh percuma dong, kayak 1 bulan ini kayak saya latihan keras-keras kayak gini kok kayak nggak ada hasil, malah kayak keok sama lawan, kayak kalah telak saya kayak gitu, kayak bener-bener itu ngedown banget di situ. Terus Dan kayak itu waktu kapan? itu tuh perasaan kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA? Iya, kelas 1 SMA. Wah. Kelas 1 SMA tuh. Berarti total sekarang 9 tahun karate? Iya, 9 tahun. 9 tahun. Dan ada stopnya nggak? Stop kayak gimana? Oh, stop kayak cedera. 2 tahun saya cedera. Oh, itu kapan? Itu tuh kelas SMP kelas 1 ke 2. SMP kelas 1 ke 2. Ya. Jadi kan cedera. Jadi saya tuh cedera lutut. Jadi cedera lutut tuh kalau misal gerak tuh linu. Gerak tuh pokoknya linu banget lah kayak gitu. Kayak awal-awalnya cuman kayak lah biasa ini mah capek lah kayak gitu. Udah kayak dikompres kayak gitu, udah mendingan. Terus besoknya berangkat latihan lagi. Terus udah gitu makin parah nih kerasanya, kayak makin sakit lah kayak gitu. Kenapa? Udahlah kayak gitu dikompres lagi, nah kayak gitu. Terus itu tuh belum kayak masih penasaran, mungkin kaget atau gimana, atau pemanasannya kurang panas atau gimana. Itu tuh belum dicek tuh ke dokter atau gimana. Latihan lagi, ternyata lebih parah kayak itu tuh dari awal emang udah ngerasa kayak pas sakit tuh perasaan pas pemanasan udah bener, udah panas kayak gitu, kayak kok masih sakit. Tapi udahlah ke dokter, ternyata pas diperiksa tuh kayak cederanya mah kayak cedera, lupain namanya kayak gitu. Pokoknya ada lutut kan di sini, saya di sini kan ada tulang gitu. Saya tuh tulangnya offset, geser ke situ, nah kayak gini. Wah. Sakit. Itu tuh sebabnya kayak saya kayak misal di umur 15 tahun, saya tuh umur 15 tahun kayak powernya kayak angkat bebannya nggak harus di umur 15 tahun. Jadi itu tuh melebihi batas kekuatan. Ya melebihi batas kekuatan. Dipaksa kayak gitu. Makanya tapi kayak gini. Kayak gitu ya? Iya, harusnya kayak gitu. Iya, gitu. biar kayak powernya makin gede atau makin kuat kayak gitu. Harus Jadi kayak gitu. Iya, harus kayak gitu. Lebih-lebihin gitu. Kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu cedera. Iya, cedera kayak gitu. 2 tahun itu. Iya, 2 tahun. Tapi kayak awal-awalnya emang kayak misal pas angkat beban nggak pas di situnya sakitnya. Jadi pas di 1 minggu seudahnya, pas di jurusnya, pas kayak di main jurusnya Baru kayak gitu. kerasanya. Iya, baru kerasa kayak gitu. Nggak langsung kayak Tapi gitu. biasanya kayak gitu emang kayak gitu ya. Kayak kadang kita kalau misalnya lagi tabrakan nih, kayak ketabraknya emang nggak kerasa. Iya, nggak tapi kerasa pas misalnya pulang di kalau rumah misal, sakit atau nah. ini baru kerasa. Iya, Oh, kayak jadi gitu. cedera juga kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus Dan itu pengobatannya lama? saya 2 tahun 2 tahun itu full? nggak olahraga. Nggak olahraga. Asli nggak olahraga. Bener-bener jadi pelajar biasa tuh? Wah, asli pokoknya nggak olahraga sama sekali. Kayak kan olahraga paling gampang kan cuman lari kan gampang. Nggak. Jogging-jogging Wah, tipis gitu enggak, nggak? asli sakit. Sakit banget. Pokoknya. Dan tapi sekolahnya gimana tuh? Sekolah kan ya normal aja. Biasa Sekolah kan aja. cuman Cuman- emang kalau jalan mah nggak sakit jalan mah. Tapi kan kalau misal lari, kalau jogging gitu, wah itu sakit banget. beda ya, hentakannya Beda sama banget. jalan. Iya, sakit banget kalau gitu. Berarti selama di 2 tahun itu
bener-bener selayaknya kayak pelajar Ya, aja gitu, nggak olahraga. Tapi 2 tahun itu kayak saya tuh nggak diem, kayak ngelatih. Pengen coba yang gini Iya, gitu. iya kayak gitu, ngelatih otot yang di lututnya biar kuat, menopang gerakannya kayak gitu. Kayak misal kayak squat kayak gitu kan melatih otot kaki kayak gitu. Terus renang nih kayak kan 1 tahun emang nggak ada bener olahraga mah 1 tahun. Kayak dibilang lah sama si ibu cina. Kayak diem aja mah nggak bakal sembuh bakalan gini terus. Harus dicobain. Bilanglah ke pelatih kayak sensei olahraga apa yang kayak nggak tertuju ke sini, kayak yang ringan-ringan ya, aja yang ringan-ringan. gitu. Itu tuh saya di situ tuh nggak kepikiran buat renang. Padahal bisa renang di situ tuh kayak coba Pandu renang kayak oh iya ya, kenapa nggak dari dulu renang? Kan kalau renang kan kayak gitu kan kayak di air juga di air kayak gerak tangan kayak gitu. Pas saya coba lah kebetulan kayak nggak kerasa apa-apa itu tuh renang tuh, apa mungkin kayak udah 1 tahun nggak olahraga terus pas besoknya coba lari emang itu masih sakit. Udah berarti emang jalan utamanya olahraganya renang. Kayak daripada nggak sama sekali kan. Bener. Kayak gitu udah. Tapi gini. ibu waktu cedera nih, selain ngomong coba-coba dulu deh, sempat ada ngomong nggak gimana olahraga kamu mau berhenti aja atau enggak kayak bener-bener gitu. nge-support banget? Iya, nge-support banget. Dari orang tua yang nge-support. Emang dukungan tuh bener-bener ngaruh banget ya. Iya, ke kitanya juga kayak ngerasa oh iya deh harus kayak gini gitu. Apalagi ibu yang ngomong. Iya kayak gitu. Iya. Oke lanjut. AA punya tujuan nggak yang dicapai selain di karate? Tujuan selain di karate? Mungkin di bidang olahraga lain, misal kayak renang mau ditingkatin lagi nggak gitu? Saya sih sekarang kayak ke cita-cita dulu sih sekarang mah, kayak makanya kan sekarang kayak saya tuh kayak ibaratnya haus banget prestasi sekarang tuh. Lagi pengen-pengen lagi pengen pokoknya harus dapat lah nasional provinsi harus dapat podium. Pokoknya itu tuh buat jalan jembatan saya buat ke cita-cita itu. Kayak kebetulan cita-cita saya pengen jadi masuk anggota Polri kayak gitu tahun depan. Semoga aja kayak ada rezekinya gitu. Makanya kayak tahun sekarang atau tahun berikutnya semoga ada waktunya. Ya saya kalau misal ada kejuaraan ya saya ikut. Pokoknya saya sungguh-sungguh latihannya. Ya kayak gitu sih. Latihan anggota Polri. Iya. Ya. Bener-bener itu ya cita-cita yang difokusin sekarang. Dari awal gitu. Gak pernah kayak kan kadang kalau kita kecil ya kan misal orang lain kan pasti misal dari dulu kan misal anak kecil pengen jadi apa kan kayak gitu. Jadi polisi misal kayak pengen jadi dokter. Ya tentara kayak gitu kan. Jadi gamers. Ya gedenya kayak gini kayak misal dari awalnya polisi terus sekarang kayak pengennya ke pengusaha terus kayak ke gamers kayak gitu. Terus saya sih nggak ada berubah sama sekali. Bener-bener kayak dari SD itu saya kayak polisi, terus SMP kayak polisi, terus kayak SMA polisi, terus kan sekarang tahun-tahun sekarang kan banyak marak-maraknya kayak polisi kayak gitu. Cuman ya pandangan negatif. Iya pandangan negatif gitu. Ya cuman itu kan masing-masing lah ke diri sendiri lagi. Karena nggak semua polisi kayak gitu. Iya kayak gitu, semua polisi nggak kayak gitu. Ya itu kayak bukan jalan hal yang emang saya nggak ingin ngelanjutin cita-cita saya kayak gitu. Ya udah nggak peduli ya. Nggak peduli ya. Kalau mau ngomong polisi kayak gini, iya kayak gitu. Gini, gitu. Iya benar kayak gitu. Bener bagus itu. Bener. Ya. Oke, emang targetnya polisi. Iya makanya kayak sekarang saya haus banget prestasi sekarang. Biar jadi jembatan buat kedepannya. Bener banget guys. Emang kalau punya cita-cita tuh dari sekarang tuh bener-bener jangan kayak maunya doang, tapi kita tuh harus ada aksi sebelum harus itu. Ada aksinya, benar. Karena sebelum mencapai cita-cita ini, ya misalkan aku mau jadi dokter nih, kan harus di kuliah dulu. Kalian masuk kuliahnya itu guys, gak gampang. Ya, emang harus dari sekarang ngambisnya. Jangan nungguin waktu mau TKA doang atau mau ujian doang. Betul, emang bener-bener harus dari kitanya gitu, harus rajin banget guys. Oke lanjut. Abang tuh punya rencana gak buat membuka latihan kursus karate atau gojo sendiri?
balik lagi ke awal yang tadi yang yang tadi. apa kalau misal ada kepikiran gitu ya belum lah. Kalau misal tadi kan dari sensei kayak Pandu kamu ada potensi nih, kayak coba kamu bukalah cabang di Majalengka kayak gitu, terus ajak tuh teman-teman kamu kalau misal ada kenalan lah kayak gitu, terus kan pasti kenalan itu kan pasti bersebar luas kayak misal ayo ikutan biar ada prestasi, biar bisa jaga diri kayak gitu. Kayak ya kalau misal maunya sih kayak gitu biar ada kayak pendapatan lah kayak gitu, cuman belum kayak ibaratnya belum mikir matang banget ke situ. Karena memang tujuan awalnya Iya. juga pengen masuk Polri. Iya, masuk Polri gitu. Jadi emang karate tuh cuman buat jadi perjalanan menuju Polri. Iya. Polri, iya kayak gitu. Belibet saya. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya udah cukup ya, A. Terima kasih banyak udah ngejawab semua sama-sama. pertanyaan tadi. Iya. Kita lanjut ke sesi game ya teman-teman. Jadi gamenya ini, aku punya game nama gamenya itu tebak kata dari emoji. Jadi apa lu cukup nebak nih. Aku misalkan nyajiin gambar ini ditambah gambar ini, nantinya jadi apa? Oh iya, nah, iya, kayak gitu. paham. Oke, jadi sekitar mungkin 5-7 aku bakal kasih, nanti apa nih tinggal jawab ya. Oke. Oke guys, nih aku mau pilih dulu game apa, gambarnya yang mana? Kotak kan atau apa itu? Sebenarnya. Jadi enggak selalu kotak. Random. Waduh. Random guys, enggak kotak. Karena kalau jujur kalau kotak kayaknya kalau yang susah-susah yang gampang-gampang. Ya. Oke. Ini gampang, jujur ini gampang banget. Tada, kelihatan nggak? Oke, lanjut aja. Nih, Itu kan rumah ditambah rumah tambah zombie. Apa ya itu ya? Apa ini? Bentar. Oh, rumah hantu. iya benar iya, banget. iya, Ini rumah hantu. Iya. Emang kayak zombie ya? Nggak Iya. ada guys, ini emoji hantunya tuh Hantu. susah ya. Oke, lanjut nih. Aku Boleh. cari nih yang agak susah ya. Rumah hantu. Aduh, ini gampang-gampang banget. Serius deh. Nih, ini nih apa? Nih, aku liatin dulu guys. Ini kayak gampang kok. Telepon. Apa nih guys? Oh, telepon genggam. Iya, bener banget. Telepon Bukan genggam. gampang. Iya, bener. Aduh, ini gampang Telepon banget. genggam. Gampang banget guys. Emang Telepon genggam. kita milihnya juga yang gampang-gampang ya karena takut. Oke nih. Ini ada nih. Nih, Telepon. ini cita-cita apaan nih? Ya, lihat. Ini cita-cita apaan lu? Apa itu? Iya, gambarnya doang sih tapi. Oh, yang suka ada di jalan. Apa? Polisi tidur. Ya benar. Emang Benar. gampang banget kan tuh. Oke, lanjut. Nih, ini apa? Yang mana? Oke, yang ini nih. Ini jujur aku juga nggak tahu guys. Aduh, nggak tahu. Itu kan lampu lalu lintas. Coba kita lihat jawabannya ya. Lampu lalu Ini ada lintas. lampu sama jalan. Lampu lintas. Salah. Aduh. Lampu jalan. Oh, lampu jalan. Oh iya, lampu Jadi jalan. emang bener-bener Oh iya. ini tuh plek-plek banget Ah, iya, gitu iya. loh. Tapi emang ada sih yang kayak Lampu gitu. lalu lintas. Oke, nih. Nih. Gajah sama kursi. Gajah sama kursi. Gajah sama kursi apa guys? Gajah duduk. Bener. Kok bisa? Gajah duduk. Kok bisa? Apa Ya, emang gajah gampang duduk ya. ya? Gajah duduk. duduk. Di sini sih gajah duduk ya. Gajah duduk. Gajah duduk. Nih, Gajah duduk. ini yang terakhir ya. Ini sangat gampang. Tapi harusnya bisa jawab sih. Celana hijau. Bisa. Ini lebih ke jokesnya sih. Jokes. Ini kan kayak celana ya, tapi kata lain celana. Kata lain celana.
Ntar. Kata lain celana. Ini celananya pendek ya. Celana. Coba ini. Celana hijau. Kolor hijau. Kolor hijau? Iya. Kolor hijau? Iya. Kolor hijau? Iya. Oh. Ya emang di sini kolor hijau ya. Oh. Kolor hijau guys. Oke, Kolor hari hijau. ini pertanyaan dan gamesnya udah selesai. Oke. Baik, udah di ujung acara nih teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, buat Apandu juga sebagai bintang tamu yang spesial kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.